Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah level 6 SD Albidin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar PAI ya. Kita akan belajar tentang riba, pengertian, hukum, dan hikmahnya. Nah, yang pertama, pengertian riba dulu ya anak-anak ya. Riba itu berasal dari kata roba yarbu, yang artinya sesuatu yang bertambah dan tumbuh. Lalu, secara istilah riba itu adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbangnya. Paham nggak maksudnya? Kalau dijual beli itu kan ada penjual pembeli. Nah, kalau riba itu kan, oh ya, penjual pembeli itu maksudnya pelaku akad itu ya maksudnya. Berarti kalau di riba ya tadi ada yang misalnya ada yang minjemi dan ada yang dipinjemin. Berarti pelaku itu adalah orangnya gitu ya maksudnya ya nak. Yuk coba kita tes dulu ya. Kira-kira anak-anak sudah paham belum ya tentang riba itu? Mana sih yang riba itu seperti apa sih? Nah, perhatikan contohnya ya nak. Coba yang di kolom A dulu. Ada si A. Si A itu meminjam uang ke si B 100.000. Lalu besok pas mau mengembalikan, si A itu harus membayar 120.000. Berarti ada tambahan berapa itu? 200. Ada tambahannya berapa? 20.000 ya. 20.000. Nah, berarti si B dapat tambahan, dapat untung 20.000. Nah, kok bisa ya? Padahal cuma minjemi aja kok dapat untung 20.000. Nah, berarti itu tidak ada penyeimbangnya. Coba kita bandingkan dengan yang contoh yang B ya, kolom B. Si C punya uang 100.000 untuk usaha dagang roti. Lalu dapat keuntungan 20.000. Jadi dapat uang berapa? 120.000 ya. Jadi sama-sama untung 20.000. Tapi si C tadi ada penyeimbangnya ya. Karena tadi dia kan berusaha ya. Maksudnya dia berusaha usahanya dengan dagang roti, maka itu bukan riba. Paham nggak anak-anak? Paham? Paham ya? Nah, coba perhatikan gambar ini biar nggak bingung ya. Berarti ini yang pertama, uang, riba itu uang digandakan menjadi uang. Uang, jadi misalnya ibaratnya uang dianakkan menjadi uang, jadinya uang juga. Nah, itu namanya riba, berarti itu tidak boleh. Kalau yang bukan riba atau jual beli itu uang digunakan untuk barang atau jasa. Kayak tadi ya, kalau tadi kan berarti jasanya jadi dia usaha dagang. Nah, itu berarti kan jasa. Berarti nanti menghasilkan uang juga, sama-sama menghasilkan uang. Tapi itu bukan riba. Terbayang nggak anak-anak? Jadi pokoknya riba itu adalah mengandalkan uang itu sebagai hal yang utama agar mendapat keuntungan. Paham nggak? Kayak bahasa Jawanya tuh nganake duit. Nah, seperti itu. Tapi kalau jual beli itu enggak, jual beli itu pakai barang atau jasa. Kayak tadi yang saya contohkan tadi kan ada orang yang jualan. Dari jualan itu dapat untung. Nah, itu untungnya itu bukan riba, tapi ya tadi ya emang itu hasil dari usahanya tadi. Jadi bukan riba. Bisa dipahami anak-anak? Kasih contoh lagi ya. Coba mana yang riba ini? Kolom A, si A punya uang 300 juta. Ditabung di bank ya. Terus bank itu menjanjikan ada tambahan 1 juta per bulan. Jadi setahun dapat 12 juta. Dan bunganya ini bisa diambil ketika akhir tahun. Berarti si A untung 12 juta ya tadi ya. Terus ini ada lagi si B juga punya uang 300 juta, tapi dibelikan rumah, lalu dikontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Jadi untungnya juga sama-sama 12 juta ya. Nah, berarti gimana? Mana itu yang riba? Berarti si A tadi ya. Si A tadi itu haram karena itu riba ya. Ya enggak? Karena uangnya tuh kayak dianakke jadi uang lagi.
Paham nggak maksud saya? Nah, itu berarti riba. Tapi beda si B tadi. Si B tadi uangnya tadi diwujudkan dalam bentuk barang, rumah tadi ya. Terus dikontrakan. Beda. Hasilnya juga sama-sama 12 juta, tapi beda beda caranya tadi ya. Nah, kalau tadi kan cuma uang, jadi kayak ngerake uang, jadinya dia riba. Kalau si B tadi nggak riba karena uangnya tadi dalam bentuk barang gitu dan jasa. Seperti itu ya nak. Jadi ribanya jelaskan yang riba itu kayak apa. Nah, jadi riba itu lawan katanya jual beli. Riba itu haram, jual beli itu halal. Dan ini komoditasnya riba itu uang ya. Jadi riba itu mainnya di uang, uangnya di anak-anakin. Jadi nganakin duit bahasa Jawanya gitu. Tapi jual beli itu enggak, jual beli itu yang diutamakan itu adalah barang atau jasa. Kamu jual apa, barang atau jasa? Nah, dari barang atau jasa tadi kan menghasilkan keuntungan lah. Lah, keuntungan itu bukan riba, tapi emang hasil yang emang ya tadi hasil keuntungan tadi. Jadi bukan riba. Bisa dipahami? Pokoknya riba itu uh, intinya itu berhubungan dengan uangnya itu beranak gitu, nganak ke duit. Tapi kalau jual beli itu nggak seperti itu, tapi jual beli itu diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa, seperti itu ya nak. Nah, hukum sekarang masuk ke hukum riba. Riba itu hukumnya haram ya nak. Ini sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran, di hadis juga ada, di Al-Quran juga ada, dan ijma ulama itu atau kesepakatan para ulama itu juga haram hukumnya. Nah, ini sudah cantumkan di dalam Al-Quran ya, di surah Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba. Lalu di surat yang lainnya, di surah Al-Baqarah ayat 275, Allah juga berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari dua ayat ini maka bisa diambil kesimpulannya nak, pokoknya riba itu haram, riba itu nggak boleh, jangan sampai kita makan riba, nggak boleh ya nak. Tapi jual beli itu boleh ya, jual beli itu halal gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jualan boleh, tapi kalau riba jangan, gitu ya nak. Nah, lalu apa sih hikmah diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba? Yang pertama adalah melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan cara yang salah. Kayak tadi ya, jangan sampai ada orang yang misalnya ada orang muslim kok punya uang banyak tapi digunakan untuk riba, kayak misalnya ngutangi orang tapi minta tambahan. Nah, itu nggak boleh. Lalu yang kedua adalah memotivasi orang muslim agar menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih. Nah, jadi kalau misalnya punya uang banyak, harusnya diinvestasikan dengan usaha-usaha yang bersih, misalnya dengan jual beli atau misalnya dibelikan rumah untuk dikontrakkan atau disewakan, atau punya uang dibelikan ruko terus disewakan, kan bisa. Jadi usahakan kalau punya uang banyak ya investasinya yang diinvestasikan pada usaha-usaha yang bersih gitu ya. Jadi bukan dianakkan, jadi uangnya itu jangan dianakin, bukan menganakkan uang gitu. Lalu yang ketiga adalah menutup pintu kebencian yang membuat benci dan marah pada saudaranya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya dia kok melakukan riba, itu kan jadi menimbulkan kebencian ya. Misalnya oh si A itu sukanya ngutangi tapi ada tambahannya. Nah, itu nggak boleh ya gitu. Jadi itu kan jadi akan menimbulkan kebencian ya, menimbulkan kebencian pasti. Lalu yang keempat adalah menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kok melakukan riba, nanti malah jatuh kepada kebinasaan. Jadi riba itu memang benar-benar haram dan jangan sampai kita mendekati ya, karena riba itu ibaratnya adalah kita, kalau misalnya kita melakukan riba berarti kita telah melakukan perang dengan Allah. Jadi maka jangan sampai sekali-sekali kita melakukan kegiatan riba. Nah, makanya kita harusnya jual beli aja ya. Nah, jual beli itu boleh ya. Jadi maka kita harus melakukan jual beli aja, tapi jangan sampai riba gitu ya. Lalu yang kelima adalah membuka
pintu-pintu kebaikan di depan muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Ya, misalnya ini ya, ada orang yang punya uang banyak. Ya kalau misalnya mau mau dipinjamin ya boleh sebenarnya. Misalnya kita mau minjem orang lain boleh. Tapi jangan meminta tambahan gitu. Jadi misalnya kalian punya uang terus teman-teman kalian pinjam, ya udah pinjamin, misalnya mau pinjam 100.000, ya udah besok kembalinya juga 100.000, tidak boleh melebihi dari itu. Kalau misalnya ada lebihnya walaupun itu hanya cuma 1 rupiah atau 100 rupiah, itu tetap dihitung riba. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meminjami orang atau meminjami teman kita uang, sebenarnya itu hitungannya adalah pahalanya adalah setengah dari sedekah gitu. Jadi makanya jadi jangan riba gitu ya. Maksudnya jangan riba, mending udah kalau misalnya mau minjemin ya dipinjemi aja. Itu malah membuka pintu kebaikan buat diri kita sendiri gitu. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mungkin itu saja dari Ustazah ya anak-anak ya. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.